Halo semuanya, selamat datang di channel 3J Project dengan saya Supriyadi Panjaitan. Yang seperti biasa di sini saya memberikan hal-hal penting berupa edukasi yang masih berkaitan dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang di sebelumnya, yang di part sebelumnya mengenai pengenalan komponen komputer, power supply, dan kita lanjutkan ke pengenalan komponen motherboard. Mungkin dari kalian yang masih pertama kali mencoba perakitan komputer ataupun yang masih hanya melihat bentuk dari motherboard ini sedikit kebingungan karena melihat begitu banyaknya komponen-komponen yang ada di motherboard ini. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan bagian-bagian mana yang paling penting, yang tujuannya nantinya di perakitan kita bisa rakit PC ini dengan tepat. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita akan cek satu persatu bagian-bagian dari motherboard ini. Oke, ini dia motherboard yang akan kita bahas kali ini. Ada motherboard build up yang ini. Ada motherboard ini yang rakitan. Rakitan itu motherboard yang belinya terpisah. Mulai dari motherboard, prosesor, ke RAM-nya, power supply, semua part beli pisah-pisah. Kalau yang build up ini tidak ada terjual pisah-pisah, kita harus beli komplit. Nah, seperti merek Acer ini, casingnya nanti satu merek semua sampai monitor, keyboard, mouse-nya itu kita beli komplit. Dan kalaupun kita beli motherboardnya kondisi baru, tidak ada dijual pisah-pisah. Nah, yang kita lihat dari perbedaan ini, yang rakitan ini biasanya lebih gampang kita dalam pengenalannya karena keterangannya ada di setiap bagian-bagiannya seperti ini, ada tulisan-tulisan keterangannya. Di bagian-bagian kecilnya juga ada seperti ini. Ini bedakan dengan yang ini, yang build up, tidak ada keterangan. Nah, ini dia, tidak ada keterangan. Bagian panel, bagian USB, tulisan-tulisannya tidak ada. Jadi kita dalam pengenalan bagian-bagiannya itu sedikit lebih susah. Nah, langsung aja kita mulai pengenalan bagian-bagiannya. Kita posisikan seperti ini. Prosesor di sini, RAM di sebelah sini, dan bagian slot PCI ini ke bawah. Posisinya seperti sama seperti ini ya. Nah, untuk pengenalan motherboard ini biasanya saya lebih fokus ke bagian yang ini dulu, yang kecil-kecil ini, dan saya lebih fokus ke bagian panelnya. Ini dia panelnya. Nah, ini sebentar saya ambil obeng. Pakai pulpen aja. Kita lihat di bagian panel itu biasanya kalau yang rakitan ini dia dari atas ini ada PWR LED, kemudian di bawahnya HDD LED, kemudian di sini ada reset, ada PWR SW. Nah, jadi sesuai posisinya ini biasanya yang rakitan
ada tulisan panel di sini. Ini JFP, ini maksudnya yang bagian panel ini. Biasanya itu ada jumlah pinnya 2, 4, 6, 8, 9 ganjil. Nah, biasanya sesuai keterangan ini, reset berarti posisinya yang ini. 1, 2 yang ini. Yang ini dia. Yang ini. Sebentar. Untuk reset ini sama ini. Kemudian di atasnya, bergeser yang ini. Ini untuk reset 1, 2. Powernya di atasnya. Ini 1, 2. Kemudian power LED ini 1, 2. Di bawahnya HDD LED 1, 2. Ini fungsinya untuk power itu untuk tombol menghidupkan PC-nya yang ini. Reset untuk tombol restartnya. Kemudian HDD LED ini yang merah. Untuk power LED itu yang warna hijau. Nah, ini yang merah untuk lampu tanda harddisk sudah terdeteksi. Lampu hijaunya untuk bagian power sudah menyala. Ini sebagai tanda aja sebenarnya. Kalaupun itu tidak kita pasang, tidak ada efeknya untuk komputernya. Nah, itu dia bagian jumper. Kemudian di samping jumper ini jumper ini kita masuk ke USB ini. Ini yang perlu USB 1, USB 2. Ini untuk colokan biasa yang kita pakai untuk flash disk yang bagian depan ini. Ini colokan untuk flash disk yang di depan ini. Itu dia untuk port USB. Kita lanjut ke bagian ini, nggak usah. Yang ini dia nih. Ini untuk USB. Bukan USB. Yang ini tadi untuk USB. Yang ini untuk audionya. Yang ini untuk audio. Yang ini biasa tidak dipakai nih. Yang perlu kita perhatikan di sini bagian panel, bagian USB. Ini enggak usah, ini tidak usah. Kita langsung fokus ke audio. Ini untuk colokan ini audio yang di depan ini untuk headset dan mikrofonnya. Itu dia fungsinya. Kalaupun ada bagian-bagian yang lain seperti mirip, gak usah terlalu diperhatikan. Kita hanya fokus ke panel USB dan audio. Dan kalau saya biasanya tidak terlalu suka menggunakan USB sama audio depan, jadi saya hanya fokus di bagian panel. Kalaupun kita hanya fokus di bagian panel, tidak apa-apa. Kemudian kita masuk ke bagian ini. Ada bagian ini port SATA. Untuk harddisk SATA ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada biasanya tulisan di sini SATA 1, SATA 2, sama 3, 4. Nih, SATA 3 dan 4. Itu dia untuk port SATA-nya. Kemudian kita masuk ke bagian ini. Ini slot PCI. Nah, kita lihat keterangannya. Ada tulisan PCI.
Ini dia PCI. Ini biasanya dipakai untuk LAN card, untuk TV tuner, sound card, untuk USB card bisa juga. Ini PCI Express, sama sebenarnya fungsinya. Yang tiga ini, PCI ini, PCI ini, PCI ini, cuman PCI Express ini teknologinya lebih tinggi. Yang ini PCI Express yang kecil ini itu bisa untuk VGA, bisa untuk LAN card, sound card, untuk VGA card bisa. Cuma hanya bedanya dengan ini, bentuk fisiknya lebih kecil, ini lebih besar. Yang kita pakai di sini bisa kita masukkan ke sini. Nanti ukurannya kan segini. Kalau kita masukkan nanti, masuk di sini, itu bisa berfungsi. Sudah saya buktikan. Kemudian ini sama fungsinya untuk VGA, yang slotnya seperti ini. Ini VGA. Sebentar saya balikkan ini. Ini untuk VGA card. Sama untuk VGA, untuk sound card, USB card. Yang ini bagian chipsetnya. Chipsetnya apa? A6-8HM. Inilah chipsetnya, ini jenis chipsetnya. Apa fungsinya? Itu nanti kita bahas di video lain. Itu nanti kalaupun sudah selesai akan saya tampilkan di deskripsi. Ini bagian BIOS, baterai CMOS, ini baterai CMOS bukan BIOS, baterai CMOS. Untuk fungsi-fungsinya nanti, atau ini fungsinya untuk menyimpan semua konfigurasi. Contohnya, kalau komputer kita keadaan mati, dalam seminggu kita hidupkan kembali, jamnya tetap jalan. Berarti yang menghidupkan motherboard ini, yang menghidupkan jamnya itu si baterai CMOS ini. Lebih detailnya nanti bisa kita bahas di video lain. Kemudian ini bagian RAM-nya, slot RAM. Kalau kita buka slot RAM-nya, ini slot RAM-nya. Kemudian ini slot prosesor. Kita buka prosesornya. Ini slot prosesornya. Kemudian ini port untuk powernya dari power supply ini. 24 port, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 ini, 24 port. Kemudian ada yang 4 port ini ke power supply. Ini sama ini ke power supply. Ini dia tampilan yang dari atas. Bagian yang penting tadi bagian panel, USB sama audio. Kemudian ini slot PCI-nya, ini chipsetnya, RAM-nya. Kemudian ini slot untuk prosesornya. Ada 4 pin power. Ini 24 pin power. Kemudian dari tampilan samping kita lihat ada ini port USB, port PS2, ini untuk keyboard, ini untuk mouse. Ini USB 2.0. Yang hitam ini USB 2.0. Ini slot DVI. Nanti kabel colokannya berbeda, sama fungsinya seperti ini. Ini VGA, ini DVI. Fungsinya sama untuk menampilkan ke monitor. Hanya colokannya saja yang berbeda. Dan yang ini HDMI. Jenis konektornya aja yang berbeda, tapi fungsinya sama. Ini yang tiga ini. Kemudian ini ada yang biru, ini colokan USB.
Yang ini 3,0. Kalau ada yang biru seperti ini 3,0. Ini 2,0. Ini USB 2,0. Bedanya 3,0 transfer datanya lebih cepat. Kalau misalkan kita mengcopy data seperti lagu atau file apapun itu ke flash disk, bisa lebih cepat dari transfernya dari 3,0 ini. Kemudian ini port untuk audio, ini untuk headset, ini untuk mikrofon, untuk speakernya, dan ini nih jarang digunakan kalau nggak salah line out apa nih fungsinya. Nanti bisa saya tampilkan gambarnya di deskripsi untuk lebih jelas. Ini dia bagian dari motherboardnya. Nanti gambar motherboard ini dan keterangannya saya buat di deskripsi. Kemudian kita masuk ke ini yang build up. Kita lihat yang pertama bagian panel. Biasanya panel itu kalau kita posisikan seperti ini, seperti yang tadi itu, panel itu biasanya di sudut kanan bawah. Kalau yang ini panelnya tidak ada keterangan. Seperti yang saya bilang tadi itu, yang build up itu biasanya keterangan tidak ada ditulis, jarang yang ada. Kalaupun ada, sepertinya belum pernah saya lihat, tapi kemungkinan ada itu yang membuat keterangannya. Yang kalau bagian panel kita harus memang hati-hati, jangan asal mencolok, bisa terbakar nanti motherboardnya. Kalau yang ini yang saya coba-coba bagian panelnya ini. Kemudian untuk USB-nya ini, USB nih, USB ini dia nih, ini USB, ini ada keterangannya USB 3, USB 3, USB 4. Itu dia bagian USB. Kemudian dari USB kita masuk ke audio. Biasanya audio itu ganjilnya di sini, dia ganjilnya. Rata-rata audio ganjilnya di sini. 2, 4, 6, 8, 10. Ini 9 pin, ada 1 kosong. Di sini dia, ini posisi yang kosong. Itu biasanya USB. Kalaupun kita agak bingung memasang, kita bisa hanya fokus di bagian power aja, nggak usah pasang USB, nggak usah pasang audio, tidak apa-apa. Ini chipset, ini USB-nya, bukan USB, port SATA-nya. Ini bagian RAM-nya berbeda dengan ini. RAM-nya hanya 2 slot, ini 4 slot. Ini 4 slot. Ini untuk port untuk prosesornya, soket prosesor ini. Ini ada 24 pin power, ini 4 pin power, itu ke power supply. Ini CMOS-nya sama seperti yang tadi, ada slot PCI, tapi yang ini tidak ada PCI yang ini. Tidak semua motherboard sama. Ini kan PCI-nya ada 3 yang pertama, PCI Express 2, kemudian PCI 1. Di sini tidak ada PCI, hanya PCI Express kecil dan yang besar. Nih. Kemudian ini di bagian belakang ada untuk mouse dan keyboard PS2, HDMI, ada VGA, USB 2.0, USB 3.0, USB 2.0, LAN card-nya. Tadi ada kelewatan di sini. Ini juga ada LAN card-nya. Ini LAN card-nya. Port untuk audio. Saya kira untuk pengenalan motherboard ini tidak terlalu rumit,
Tidak usah terlalu kita pikirkan bagian-bagian yang kecil ini tidak terlalu penting, harus kita pahami. Yang paling penting seperti saya ingatkan kembali, bagian panel itu yang paling penting, pin power, baru ke prosesornya. Oh, di sini ada yang kelewatan. Kalaupun tidak kita pasang tidak apa-apa juga. Ini bagian port yang menghubungkan ke colokan flash disk di depan, tapi untuk sama seperti USB yang ini, USB. Cuman ini untuk 2.0, ini untuk 3.0. Kalau kita lihat ada colokan USB di depan warnanya biru, berarti itu 3.0. Itu terhubung ke sini. Kita lihat di motherboard yang rakitan tadi. Ini ada keterangannya ini nih. Nah, ini dia USB 3.0. Ini port untuk menghubungkan USB 3.0 yang ada di depan. Kalau kita lihat di casing depan ada warna biru, berarti itu terhubung ke port USB 3.0 yang ada di motherboard yang ini dia. Itu dia. Nah, kita lihat coba motherboard yang lain. Ini tadi yang build up, tidak ada keterangan. Biasanya yang rakitan itu langsung ada keterangan seperti ini, tulisan besar seperti ini, berarti itu chipsetnya A68HM. Kita lihat, aduh jatuh. Kita lihat yang ini dari Asus, ada keterangannya H61MC, berarti ini chipsetnya. Ini chipsetnya, ini seri dari chipsetnya atau kode dari chipsetnya. Ini motherboard lama. Perbedaannya, ini motherboard lama ada ini. Port ini digunakan untuk perangkat-perangkat lama. Ini contohnya perangkat printer dot matrix yang seperti biasa kita lihat di bank yang suaranya bising. Ini dia. Ini printernya menggunakan pita, hanya bisa mencetak teks ini. Ini juga untuk perangkat-perangkat lama. Jarang kita lihat ini. Motherboard sekarang tidak ada lagi menggunakan seperti ini dan yang seperti ini. Ini biasanya motherboard lama. Nah, jadi biasanya motherboard itu sama posisinya, hanya dasarnya aja harus kita pahami. Kalau kita posisikan ke posisi yang sama, itu pasti sama prinsip posisinya. Nah, yang penting kita seperti yang saya bilang, fokus di bagian panel sama ke power. Kalaupun kita tidak pasang yang lain tidak apa-apa, hanya fokus di bagian panel, RAM, prosesor. Ini ke power supply-nya 24 pin, sama ini 4 pin, baru VGA-nya. Nah, itu dia. Untuk lebih jelasnya ini nanti saya tampilkan gambarnya di deskripsi. Oke, sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian yang baru belajar pengenalan motherboard PC. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja subscribe, like, share, dan jangan lupa juga tekan tanda loncengnya agar kalian dapat info terupdate dari saya. Saya Supriyadi Panjaitan, sampai ketemu di video saya selanjutnya.